Shalom, bertemu kembali dengan saya Gracia Pelo di channel Apologetika Inyo Manis. Kali ini saya akan membahas tentang kejatuhan Konstantinopel. Karena akhir-akhir ini kita lagi ramai membicarakan Hagia Sophia atau Gereja Hikmat Kudus. Hagia itu Agios, Kudus, Sophia itu Hikmat. Gereja Hikmat Kudus Hagia Sophia yang didirikan tahun 536 abad ke-6 dirubah kembali menjadi masjid. Nah, bagaimana kisah tentang penaklukan Konstantinopel? Pada edisi kali ini saya akan membacakan kisah yang detail ditulis oleh Roger Crowley mengenai detik-detik kehancuran Konstantinopel dari serbuan Muslim. Bagaimana akhirnya setelah Konstantinopel hancur, perempuan-perempuan yang ada di seluruh orang-orang Kristen yang ada di Konstantinopel 3 hari 3 malam diperkosai, termasuk biarawati. Biarawati itu perempuan yang tidak menikah, yang mendedikasikan dirinya untuk berdoa, berpuasa, dan melayani umat. Biarawati pada waktu penaklukan Konstantinopel diperkosai, disetubui oleh tentara-tentara Muslim. Tapi saya nggak akan cerita langsung kehancurannya dan pemerkosaannya, nggak. Saya akan pemerkosaannya, nggak. Saya akan ceritakan runtut mulai dari awal bab pertama dari buku ini sampai bab yang terakhir supaya semua orang bisa mengikuti dan memahami sejarah mengenai kejatuhan Konstantinopel. Kedua, usahakan kalian sendiri, entah Kristen, Katolik, Kejawen, Hindu, Buddha, Muslim, beli buku ini. Buku ini sangat bagus, dia tulis dengan data-data yang sangat terperinci, bahkan dapat pengakuan dari berbagai jurnalis. 1453, detik-detik jatuhnya Konstantinopel di tangan Muslim, Roger Crowley. Di halaman depan, halaman pertama, pengakuan betapa bagus dan detailnya data-data yang ditulis oleh buku ini. Lihat. Koran Jakarta oleh N. Mursidi memberi tulisan. Okezon Muhammad Rajab bikin tulisan. Harian Radar Surabaya, Majalah Gatra Muhammad Asrori Mulki. Jadi para jurnalis memberikan komentar dan pujian mengenai detailnya data-data dan kisah sejarah yang ditulis oleh Roger Crowley. Nah,
Saya akan mulai sesi pertama. Karena menurut saya akan menceritakan isi buku ini, tidak mungkin satu episode. Akan ada beberapa sesi. Pertama, saya ingin tegaskan serbuan Muslim ke Konstantinopel bukan baru terjadi tahun 1453, enggak. Sudah dimulai sejak 630 di bawah kepemimpinan Muawiyah. Belum. Tahun 630 pasukan Islam sudah merapat ke perbatasan Konstantinopel. Sudah mulai mengganggu, mendesak Konstantinopel. Tahun 630 Mesir dan Palestina ditaklukkan oleh Islam berdasarkan bantuan penduduk lokal orang-orang Arab atau non-Arab yang Kristen. Jadi kesuksesan ekspansi Islam tahun 630 menguasai Mesir dan Palestina itu karena orang-orang Kristen di Timur Tengah bersatu, bergabung mendukung Islam Arab Muslim. Karena orang-orang Arab Kristen sebelum tahun 630 ditindas, disiksa, dibunuhi oleh tentara Yunani, oleh Roma Timur Yunani Byzantium dan Romawi Barat Katolik Roma. Itu gara-gara masalah Konsili Kalsedon. Mengenai Konsili Kalsedon yang terjadi di tahun 451, ia membuat perpisahan konflik antara kelompok gereja Katolik Roma bersama dengan gereja Ortodok Yunani versus gereja Ortodok Koptik dan gereja Ortodok Syria. Itu nanti akan dibahas tersendiri. Puji Tuhan, sekalipun terjadi konflik yang keras sampai bunuh-membunuh, tahun 1960 sudah dimulai konsultasi teologis mempertemukan gereja-gereja kuno yang berdiskusi berkonsili tahun itu. Gereja Katolik Roma hadir, gereja Ortodok Yunani hadir, gereja Koptik dan gereja Ortodok Syria hadir. Dan konsultasi teologis berakhir dengan sebuah rekonsiliasi. Oh, ternyata rumusan kelompok-kelompok Kalsedonia, yaitu gereja Katolik Roma dan gereja Yunani, pada akhirnya tidak berbeda dengan rumusan gereja-gereja Ortodok Oriental, gereja Alexandria di Mesir dan gereja Ortodok Syria yang ada. Perbedaan rumusan ternyata tidak lebih dari perbedaan gaya pengungkapan dari budaya yang berbeda. Tapi khusus tentang konflik Konsili Kalsedonia dan bagaimana rekonsiliasinya di tahun 1980 di Biara Wadi El Natron, ini nanti saya akan bicarakan dalam episode tersendiri. Saya kembali fokus di dalam episode ini sejarah kejatuhan Konstantinopel sampai bagaimana gereja Hikmat Kudus, gereja Hagia Sophia diubah menjadi masjid. Berabad-abad orang-orang di Timur Tengah yang Kristen ditindas dengan kejam oleh orang-orang Kristen Romawi Timur dan Romawi Barat. Nah, inilah akibatnya pada waktu orang Arab Muslim muncul ke permukaan menyerang kota-kota Kristen di Yerusalem, Palestina, Damaskus. Damaskus waktu itu Kristen semua loh, mayoritas Kristen. Menyerbu ke Alexandria, menyerbu ke Mesir. Orang-orang Arab Kristen menganggap orang-orang Arab Muslim satu suku, satu darah sekalipun beda agama.
Sehingga mereka bersatu padu mendukung, bergabung, bersekutu dengan Arab Muslim, menghantam, menghancurkan ke orang-orang Kristen Yunani dan Kristen Romawi. Ini ditulis di sini. Termasuk saya juga sudah tulis tentang kisah ini di dalam buku saya. Saya tuliskan sejarahnya. Di dalam buku tentang dialog Tritunggal, bagaimana kemunculan Islam itu disambut baik sama orang-orang Arab Kristen, sehingga mereka bersekutu dan menghancurkan Romawi Timur, Bizantium, dan Romawi Barat. Tanpa bantuan orang-orang Arab Kristen di awal-awal kebangkitan Islam, sulit orang-orang Arab Muslim bisa menaklukkan orang-orang Kristen. Tentara Romawi akan sulit ditaklukkan kalau orang Arab Kristen tidak bersekutu dengan Arab Muslim. Di sini juga ditulis. Di halaman 11-12 ditulis. Kemudian tahun 669 serang lagi. Tahun 674 sampai 78 perang, serang lagi. Arab, orang Muslim tahun 79 Muawiyah perang dan akhirnya menandatangani gencatan senjata karena Utsman kalah perang. Tahun 717 orang Muslim bangkit, serbu lagi Konstantinopel. Tapi kembali lagi, tahun 717 serbuan Muslim ke Konstantinopel gagal. Bukan pertama kali Islam menyerang Konstantinopel, sudah berjalan sejak kebangkitan Islam dan itu telah terjadi berabad-abad. Bersamaan, selain tentang ini ya, bersamaan dengan serbuan Muslim dari wilayah timur menyerbu Konstantinopel, selain masalah konflik politik antara konflik dua agama ini, di dalam kekristenan terjadi konflik. Kalau tadi saya sudah ceritakan, gara-gara konsili Chalcedonia, orang-orang Kristen di Timur Tengah dibantai, disiksa, dibunuhi sama orang-orang Kristen Roma Barat dan Roma Timur, menimbulkan dendam di hati mereka. Sehingga mereka bersekutu dengan Islam menghancurkan Romawi, tentara-tentara Romawi. Di dalam dunia kekristenan, Romawi Barat, Katolik Roma dengan Romawi Timur, gereja Yunani, itu pun konflik. Konfliknya dimulai tahun 1051, yang di dalam sejarah gereja disebutkan dengan istilah skisma besar. Sejak perpecahan gereja, Romawi Barat menuduh Yunani, Romawi Timur, gereja Bizantium sesat, gereja Bizantium menuduh Romawi arogan dan juga sesat, saling menyesat-nyesatkan. Sebelum 1453, sekitar abad 11, akibat skisma besar, gereja Romawi Barat dengan gereja Bizantium itu bahkan sampai melakukan konflik fisik. Gereja Yunani di dalam kepemimpinan Kaisar Romawi tercatat di dalam sejarah, di dalam buku ini, membantai sebuah koloni Itali. Ada suatu perkampungan, suatu koloni Itali di Galata. Galata itu gini loh. Ini Konstantinopel, ini kan Selat Bosporus. Di seberangnya sini ada yang namanya daerah yang namanya Galata. Di seberang sini ada koloni orang-orang Itali. Tentara-tentara Yunani menyerbu dan membantai semua orang-orang Itali di situ. Bantai semua orang-orang Katolik Roma yang tinggal di situ, dibantai semua. Beritanya tentu sampai ke Roma. Orang Roma dendam, benci. Selain mereka menganggap Yunani, gereja Ortodok Yunani itu sesat, mereka udah benci. Nanti di tahun 1204, di saat tentara salib datang dari Eropa Barat
melewati daerah Yunani menuju Mesir untuk perang salib, Konstantinopel, kota Kristen beda aliran, diserbu sama tentara-tentara perang salib. Orang laki-laki yang ada di Yunani, di Konstantinopel, dibantai, dibunuh, dibabat sama orang-orang tentara salib. Jadi tentara salib dari Roma lewat wilayah Konstantinopel, orang Kristen Ortodoks Yunani dibunuh di dalam kota itu. Bahkan perabotan emas yang ada di dalam gereja-gereja yang di Yunani dijara, dirampas. Ini terjadi di abad 11. Nah, karena ada konflik di dalam dunia kekristenan ini dimanfaatkan oleh Sultan Mehmed sebagai momen yang tepat untuk menyerbu, menghancurkan Yunani, dan merebut Konstantinopel. Jadi, sesi pertama ini saya ingin menyampaikan begitu ruwetnya konflik di dalam dunia Kristen sampai sesama Kristen saling baku bunuh. Yang hebat membunuh yang lemah dendam, gabung sama Islam, menghantam yang menyiksanya dia. Akhirnya Romawi kalah. Kemudian sesama dua penguasa, Romawi Timur sama Romawi Barat berantem, saling bunuh-membunuh. Ini yang menyebabkan kondisi di abad 15 Yunani, Konstantinopel harus menghadapi Islam sendirian. Dia minta bantuan, mohon bantuan ke kerajaan-kerajaan Kristen. Di atasnya Konstantinopel kan Bulgaria sama Hungaria kan. Hungaria itu Katolik, nggak mau tolong, dibiarkan. Dia perang sendirian. Nah, plus selain Yunani tahun 1453 dibiarkan sendiri, tidak ada orang Kristen yang mau menurunkan bantuan tentara membantu Yunani, dibiarkan dia sendiri berperang dengan pasukan Muslim. Orang Muslim dalam buku ini mendapat rezeki nomplok. Teknologi persenjataan Muslim waktu itu rendah dan tidak bisa menyaingi teknologi persenjataan orang-orang Eropa, orang-orang Kristen. Sebelum 1453, pada waktu penyerbuan yang lalu, meriam besarnya Islam ditembakkan 70 kali ke temboknya Konstantinopel. Pelurunya itu gini loh, tengung, tidak kenceng. Jadi dia itu nembaknya gini loh, tiung. Temboknya tidak mengalami kerusakan yang berarti. Karena apa? Kemampuan teknologi yang ada di dalam dunia Islam itu rendah. Teknologi mesinnya rendah, teknologi persenjataannya rendah. Jadi selama beratus-ratus tahun, 700 tahun lebih tidak pernah bisa menaklukkan Konstantinopel. Namun, tahun 1453, ahli persenjataan, ahli pembuat meriam orang Kristen yang bernama Orban dari Hungaria membocorkan teknologi kepada Sultan Mehmed. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti episode yang akan datang. Saya akan jelaskan bagaimana perang pada waktu 1453 ini antara Yunani yang ditinggal sendirian, diserbu sama tentara Muslim, dan mendapat bantuan. Orban orang Hungaria Kristen menjual jasanya untuk membuatkan meriam
dengan teknologi Eropa yang bukan tung dor, pelurunya melengkung, tapi dia buatkan kepada Sultan Mehmet, kepada orang Muslim, meriam besar yang ditambahkan duar, debluar. Tembok Konstantinopel hancur lulu oleh meriam buatannya orang Kristen yang membocorkan teknologi kepada orang Muslim. Ikuti episode berikutnya. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Ini Manis bersama dengan saya, Gracia Pilo. Tuhan memberkati.